Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah live streaming GBI Taman Anggrek. Kita bersyukur saat malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga kita boleh bersama-sama kembali berjumpa dalam ibadah kita malam hari ini. Mari sebelum lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Satu hari lagi Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang bersujud di hadapan Tuhan, mengagungkan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyertai ibadah kami sehingga ibadah kami malam hari ini boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dari awal sampai berakhirnya ibadah ini biarlah Tuhan yang mengambil alih. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang bergabung bersama-sama dengan kami dimanapun saja mereka berada. Biarlah Tuhan Engkau yang menopang dan memberikan kekuatan dan menyatukan hati kami untuk boleh menaikkan pujian kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Biarlah kekuatan dan sukacita Allah memampukan kita untuk senantiasa mengagungkan namanya. Amin Bapak Ibu, mari malam hari ini kita bertepuk tangan, kita bersukacita karena kekuatan Allah nyata dalam hidup kita. Haleluya. Bersama naikkan pujian. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya, mari kita sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Kita bersyukur dan kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Amin. Biarlah kasih Allah terus nyata dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan betapa kasih Allah yang besar itu senantiasa melimpah dalam kehidupan kita.
Kita yakini, kita percaya kalau kita boleh hidup sampai hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan karena itu kita mau mempersembahkan hidup kita untuk hormat kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau yang terus memulihkan hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu.
Tuhan yang baik bagi kami. Kau Tuhan yang heran. Haleluya. Kami berterima kasih kepada Tuhan kesempatan malam hari ini karena berang besar bagi kami. Tuhan yang peduli bagi kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang terus berjaga bagi kami. Sampai dengan waktu ini Tuhan kami tahu berkat Allah ada pada kami. Terima kasih anugerah-Mu, terima kasih berkat-Mu. Terus Engkau menyatakan perlindungan-Mu, penyertaan bagi kami. Kami sangat percaya dalam Engkau. Segala sesuatu boleh kami lalui. Walau banyak persoalan, walau banyak pergumulan, walau banyak berbagai macam tantangan. Kami percaya Tuhan baik dan Tuhan tolong kami. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu, kami buka hati kami, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kesempatan malam ini. Saya percaya bahwa Tuhan baik kepada kita, Tuhan tolong kita, dan Tuhan bawa kita untuk mengalami kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Percaya bahwa dalam segala hal, Dia menopang kita, memberkati kita, bahkan terus menjaga kehidupan kita. Ya, tidak berapa lama lagi saudara sekalian, bulan September akan kita lalui, kemudian kita akan masuk Oktober, November, Desember, saudara sekalian, tidak terasa. Waktu begitu cepat. Tahun begitu cepat berlalu. Saudara, saya mendorong kita bersama-sama, mari kita belajar terus mendekatkan diri kepada Tuhan, sebab waktu-waktu ke depan adalah waktu-waktu di mana akan terjadi berbagai macam kesukaran-kesukaran, dan tentu menjelang kedatangan Kristus dua kali, saudara sekalian, akan banyak orang yang kemudian menjadi murtad dan seterusnya. Tetapi saya berdoa semua kita anak-anak Tuhan pada hari ini, pada malam ini diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, sharing firman Tuhan kita bersama-sama pada malam ini terambil dari Alkitab, kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayat 7-9. Amsal pasal 14 ayat 7-9. Hari ini tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama dengan judul hati-hati dengan orang bebal. Saudara, hati-hati dengan orang bebal. Kenapa? Ada warning di sana. Ada hal yang perlu kita pelajari di sana, bahwa ternyata untuk semua orang yang disebut dengan orang bebal harus saudara sekalian ekstra hati-hati. Berarti ada sesuatu saudara sekalian yang terjadi bagi kita kalau kita tidak hati-hati dengan orang seperti ini. Nah, untuk mengerti dengan baik saudara sekalian dan bahkan juga memahami secara komprehensif, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Amsal 14 ayat 7-9, firman Tuhan berkata begini, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalan sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Saya baca ulang sekali lagi, saudara sekalian, kita berkata, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalan sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Ada hal yang sangat mendasar saudara sekalian dari ayat ini yang boleh kita belajar bersama-sama. Sebab Alkitab berkata, saudara sekalian, jauhilah orang bebal. Saudara, itu artinya apa? Kita harus memiliki jarak dengan orang-orang bebal. Ya, tentu saudara sekalian perlu kita mencoba menggambarkan sebetulnya orang bebal itu seperti apa sih. Saya pikir saudara sekalian, kalau Alkitab berbicara tentang orang bebal, maka sebetulnya orang bebal sebenarnya mau menggambarkan orang-orang yang memiliki sifat dan sifat serta karakter orang bodoh, saudara sekalian, yang kadang-kadang mereka itu biasanya arogan, saudara. Arogan. Nah, saudara bayangkan kira-kira bahwa orang arogan itu biasanya saudara sekalian mau menang sendiri,
Pokoknya orang lain tidak dipedulikan. Bagi mereka pendapat mereka lah yang paling penting. Orang lain dianggap tidak perlu, sudah sekalian. Nah, orang-orang seperti ini termasuk dalam kelompok-kelompok orang bebal. Termasuk juga salah satu karakter orang bebal adalah mereka yang tidak berpengetahuan. Saudara, ini bukan bicara tentang orang sekolah ataupun pendidikan akademik, bukan. Ya. Sebab orang berpendidikan akademik pun sudah sekalian, biar juga sudah menempuh S1, S2, S3, kadang-kadang ada banyak juga yang bebal, saudara ya. Tapi yang dimaksud dengan tidak berpengetahuan adalah bahwa dalam diri mereka tidak ada hikmat. Ada pengetahuan yang mungkin mereka terima dari orang lain ataupun dari luar, sudah, tetapi dalam pola laku hidup mereka. Nah, orang bebal itu sudah sekalian, mereka adalah orang-orang yang biasanya arogan. Ya. Bahkan kadang-kadang orang-orang seperti ini biasanya tidak peduli dengan orang di kiri kanannya. Bapak Ibu, saya berdoa supaya saudara tidak menjadi kumpulan ataupun kelompok orang-orang bebal ini. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jauhilah orang bebal. Artinya apa? Hati-hati dengan orang-orang yang bebal. Bapak Ibu, saya sangat percaya ketika Alkitab mendorong kita hati-hati ataupun menjauhi, berarti ada sesuatu yang sangat prinsip di sana. Saudara dan saya tidak boleh, bahkan tidak boleh, saudara sekalian, mengabaikan ini ataupun tidak boleh menganggap ini sepele, saudara sekalian. Nah, tentu itu mengerti dengan baik, saudara sekalian, kenapa kita disuruh hati-hati terhadap orang-orang bebal ataupun menjauhi orang bebal, saudara-saudara. Sebenarnya ada 3 alasan yang mendasar kenapa kita harus menjauhi orang bebal atau kenapa kita harus hati-hati dengan orang seperti ini. Yang pertama, karena sifat bebal bisa menular. Sifat bebal bisa menular. Ayat yang ke-7-8 dikatakan, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapat dari bibirnya. Mengerti jalan sendiri adalah hikmat orang cerdik, tapi orang bebal ditipu oleh kebodohan. Biasanya saudara sekalian, orang berbicara tentang hal-hal yang menular itu umumnya adalah penyakit, ya virus misalkan ya. Ya seperti kita lah di 2020 sampai dengan 2022 ya masih saja dilanda dengan COVID-19 gitu ya. Dan itu kan virus menular kan dari satu orang ke orang lain, satu orang ke orang lain, terus menerus gitu kan. Ya makanya supaya virusnya tidak menular begitu saja, saudara-saudara, kita perlu yang namanya kekebalan tubuh. Ya, kalau kita punya tubuh yang kebal, ya sebesar apapun virus yang datang dari luar, ya kita tidak akan, saudara sekalian, terkena ataupun tidak akan mengalami penyakit gara-gara virus tersebut. Saudara. Artinya apa, saudara sekalian? Dalam diri kita ada pertahanan, ada imunitas. Ya, sebenarnya sama. Imunitas dalam diri kita juga menentukan, saudara sekalian, akan apa yang ada di luar itu kita respon apa enggak. Nah, kalau misalkan dikatakan jauhilah orang bebal, kenapa saudara sekalian? Yang pertama adalah karena sifat bebal itu bisa menular. Jadi karakter bebal, saudara sekalian, kebiasaan-kebiasaan orang bebal biasanya itu bisa menular, saudara. Dan ini adalah virus yang paling gampang menular. Ya. Kenapa bisa gampang menular? Kalau orang tidak dewasa iman, kalau orang tidak waspada, kalau orang tidak hati-hati, kalau orang, saudara sekalian, tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, mana yang tidak. Umumnya orang sangat mudah dan sangat gampang terpengaruh dengan hal ini. Jadi persoalannya, saudara sekalian, kita perlu hati-hati dengan orang bebal, kita perlu menjauhinya. Kenapa? Ada virus yang akan menular, saudara. Ya tentu caranya adalah pola pikir mereka yang kemudian kita dengerin. Kadang-kadang itu bisa mengena pada kita, bahkan kadang-kadang kita kemudian menjadi seperti mereka. Gaya bicara mereka, obrolan mereka, isi pembicaraan mereka, ya kan?
Termasuk saudara-saudara sekalian kritik-kritik mereka barangkali. Waduh, akhirnya kemudian kalau kita semakin dekat dengan orang-orang bebal, biasanya virus yang namanya kebebalan itu akan kemudian kena kepada kita. Sama saudara ya. Lingkungan di mana saudara berada itu turut ambil andil membentuk karakter dan perilaku saudara. Kalau Anda dekat-dekat saudara sekalian orang yang baik, tulus hati, penuh perhatian, dan seterusnya, sedikit banyak saudara sekalian karakter itu pun kemudian akan berkembang dan kemudian memberi dampak kepada saudara. Sebaliknya kalau saudara sekalian juga adalah orang yang kemudian dekat-dekat dengan para pencemooh, dekat dengan orang bebal, orang arogan, dan seterusnya, umumnya juga saudara sekalian, itu juga akan membuat kita pada akhirnya kemudian apa? Terjebak. Dan kemudian kita akan tertular oleh sikap karakter itu. Itulah sebabnya kemudian firman Tuhan berkata, jauhilah orang bebal. Artinya apa? Karena sifat orang-orang bebal bisa menular. Yang kedua saudara-saudara sekalian, kenapa kita perlu menjauhi orang bebal atau berhati-hati dengan orang bebal? Kalau baca ayat yang ke-7, Alkitab berkata, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Yang kedua, orang bebal tidak akan menambah nilai. Saudara kalau ketemu dengan orang yang rajin, pekerja keras dan seterusnya, ketika dia cerita, bahkan ketika dia membeberkan banyak hal tentang hidupnya, saudara pasti terinspirasi. Akhirnya kemudian saudara termotivasi dan kemudian Anda bertindak, lalu kemudian juga mencoba melakukan apa yang telah dilakukan orang itu. Kenapa? Karena kerja keras membuahkan hasil. Kerja keras tidak akan pernah saudara sekalian mengkhianati proses yang terjadi pada saudara. Tetapi sebaliknya saudara sekalian, Alkitab katakan jauhi orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari mereka. Artinya orang bebal dimanapun dia ada, bertemu dengan siapa saja, tidak akan pernah menambah nilai. Pertanyaan saya sederhana. Jadi kira-kira saudara sekalian mau pilih siapa jadi teman dalam hidupmu? Kalau Anda berjumpa dengan orang kira-kira saudara sekalian entah di kantor, di kampus, atau misalkan di lingkungan, atau di mana saja, saudara mau pilih siapa teman saudara? Catatan Alkitab, jauhi orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari dia. Saudara harus pintar mulai meramu yang namanya pertemanan, meramu yang namanya persahabatan, meramu yang namanya kelompok bermain di mana kita ada saudara sekalian. Kenapa? Jangan sampai kemudian orang-orang bebal yang kemudian menjadi circle dari kehidupan kita, yang kemudian mereka selalu mempengaruhi kita, mempengaruhi kita, mempengaruhi kita. Mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi sikap, mempengaruhi gaya bicara, mempengaruhi tata nilai kita, mempengaruhi cara kita memberi pendapat pada orang lain. Saudara-saudara, saya pikir inilah kemudian kenapa Alkitab berkata, jauhilah orang bebal. Yang kedua, karena orang bebal tidak menambah nilai. Saudara, salah satu cara pelajaran yang menarik untuk pengembangan diri di dalam hidup ini, saudara, biasanya kita lakukan saudara sekalian dengan lingkungan pertemanan. Kalau orang-orang yang sekolah saudara sekalian misalkan dia pendidikan secara akademis S1, S2, S3, ya bagus memang saudara. Tapi saudara tahu, itu biasanya secara formal. Dan kadang-kadang kalau formal saudara sekalian banyak kesulitan di sana ya. Tapi yang paling umum saudara sekalian dalam pertemanan kita, di mana kita bergaul dengan siapa kita bergaul, umumnya itu akan memberikan kontribusi bagi kita. Ada kontribusi positif saudara-saudara sekalian. Nah, kalau lingkungan kita adalah lingkungan yang baik. Tapi sebaliknya ada kontribusi negatif kalau teman-teman kita adalah model-model orang apa saudara sekalian? Orang bebal. Yang kerjanya nyinyir terus saudara sekalian. Kerjanya nyalah-nyalahin orang.
Tidak ada yang benar di matanya, saudara sekalian. Selalu dia yang paling benar, selalu dia yang paling penting. Saudara tahu? Orang-orang seperti ini adalah virus sebenarnya. Makanya kata Alkitab, jauhilah mereka itu. Kenapa kita jauhi? Sederhana, tidak memberi nilai tambah. Salah satu sifat daripada orang bebal itulah orang arogan, saudara sekalian. Biasanya walaupun mereka berpengetahuan, tetapi kalau arogan, saudara, pernah ketemu nggak dengan orang yang pinter tapi arogan, saudara? Saya ketemu banyak. Mau di kampus ketemu seperti itu banyak. Di lingkungan organisasi ketemu seperti itu banyak, saudara. Dan pada akhirnya kita bisa menilai bahwa tak ada sesuatu yang dapat diberikan orang tersebut kontribusi membangun kiri dan kanannya. Saya sangat berharap semua kita memberi kontribusi positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan kita bisa bangun mereka, kita bisa kembangkan mereka, dan pada akhirnya saudara sekalian, mereka menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan nilai hidup mereka pun menjadi nilai hidup yang berkenan di mata Tuhan. Jauhi orang bebal karena kenapa saudara sekalian? Tidak memberi nilai tambah. Ketimbang saudara sekalian ketemu dengan orang pencemooh, kemudian yang arogan, saudara sekalian. Lebih baik engkau tenangkan diri, berlutut dan berdoa di bawah kaki Tuhan. Engkau akan mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Yang ketiga saudara sekalian, kenapa kita melarang kita ataupun kenapa kita harus berhati-hati dengan orang bebal? Alkitab berkata jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalan sendirilah hikmat orang cerdik, tapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Yang ketiga saudara sekalian, orang bebal umumnya punya banyak masalah, saudara. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu dan saya ingin sedikit masalahmu berkurang, maka jangan pernah berteman dengan orang bebal. Ya. Jadi pikir-pikir 2 kali saudara sekalian, atau pikir-pikir 3 kali, ya, jangan kejebak. Jangan kemudian atas dasar kemudian, kasihan dia Pak gak ada temannya. Tunggu dulu, kalau dia orang bebal. Lebih baik saudara sekalian dia tidak punya kawan daripada berkawan dengan Anda. Maka racun dan virus yang ada padanya akan kemudian meracuni dan memirusi saudara-saudara. Ya kan? Akhirnya apa terjadi? Wah, kita akan menjadi bulan-bulanan, saudara. Orang bebal saudara sekalian perlu kita hati-hati dengan mereka dan jauhi mereka. Kenapa? Orang-orang seperti ini umumnya adalah orang-orang yang punya masalah. Bisa masalah personal, masalah dirinya dengan lingkungannya, dirinya dengan atasannya, dirinya dengan relasi di kiri kanannya, dan seterusnya dan seterusnya. Pasti punya banyak problem, pasti punya banyak problem. Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi, saudara, bukan cuma karena banyak masalah. Umumnya orang bebal karena dia arogan, maka umumnya mereka adalah troublemaker, pembuat masalah. Boro-boro saudara sekalian mau menghasilkan jalan keluar untuk masalah kita, malah dia menambah masalah. Siapa yang bebal saudara sekalian pasti mendatangkan masalah. Makanya saudara sekalian hati-hati dengan orang seperti ini. Mereka bukan sumber jalan keluar, tapi justru sumber banyaknya problem. Kata kalimat bisa diputar balikkan saudara sekalian. Kondisi dan fakta di lapangan bisa saudara diputar balikkan. Namanya juga orang bebal saudara sekalian. Makanya atas dasar sikap dan karakter mereka itulah kemudian di mana hadirnya para orang-orang bebal. Maka di situ biasanya muncul dan timbul masalah. Saya berdoa saudara sekalian supaya kita hari ini tidak pernah menjadi orang-orang yang seperti itu. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang terus-menerus bijak di hadapan Tuhan. Kalau saudara saya bijak di hadapan Tuhan, saya percaya kita terhindar daripada orang-orang yang bebal. Termasuk kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa hidup menyenangkan Tuhan dari waktu ke waktu.
Sekali lagi, hindarkan diri dari orang-orang bebal, karena orang-orang bebal adalah musuh daripada kehendak Tuhan. Orang-orang bebal pasti membawa lebih banyak masalah daripada yang kita lihat, saudara. Termasuk orang-orang bebal biasanya menyebarkan virus-virus yang tidak baik. Hati-hati, jangan sampai saudara tercemar ataupun terbawa arus oleh virus tersebut. Saya berdoa, dengan demikian saudara saya diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dimanapun kita berada, kita terus mengalami sukacita di hadapan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Teruslah belajar menjadi orang-orang bijak yang senantiasa hidup dalam anugerah daripada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami di hadapan-Mu. Anugerah besar bagi kami, Tuhan menolong kami, Tuhan berkati kami. Kami sangat rindu Tuhan, firman-Mu yang berkuasa mengubah sikap hati kami. Karena kami tidak mau menjadi orang bebal. Kami juga tidak mau menjadi orang-orang yang tertipu dengan orang-orang bebal. Tapi kami sanggup berdiri sebagai orang yang arif, bijak di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa kami di hadapan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah
nyatakan firman-Mu yang berkuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Penuhkan kami dengan firman-Mu Tuhan, haleluya, yang mengubah sikap hati kami, membarui kami, memulihkan kami. Supaya kami jauh dari orang-orang bebal Tuhan. Supaya kami hidup seturut dengan firman-Mu, hidup semaunya Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kemurahan-Mu bagi kami, sebab kami percaya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Engkau menunjukkan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Dan Engkau menata hati kami, supaya kami betul-betul mengasihi Tuhan. Kami bukan orang yang terjebak dalam lingkungan orang-orang bebal. Kami selalu dekat hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tunjukkan kepada kami kebaikan-Mu dan terus Engkau lakukan bagi kami. Makasih Tuhan Yesus. Bawa kami dekat kepada-Mu. Bawa kami semakin intim di depan Tuhan. Menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini doa kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau
Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lagi katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Oh, Kau setia, Kau setia, Kau setia Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Kau setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang setia, yang menolong kami. Jemaat Tuhan, malam ini mari belajar satu hal di hadapan Tuhan. Jangan pernah menjadi orang bebal. Tuhan tidak akan pernah menyukai orang-orang bebal. Alkitab katakan, jauhilah orang-orang bebal. Hari ini saya mendorong saudara belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan mari belajar untuk senantiasa hidup bijak di hadapan Tuhan. Sehingga kita terhindar dari orang-orang bebal. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus mencawan saudara. Dan biar hikmat kebijaksanaan Tuhan nyata bagi kita. Tuhan, kami rindu pada malam ini. Biar hikmat, akal budi, pengurapan dari Tuhan turun bagi kami.
menjadikan kami orang-orang yang senantiasa bijak di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak akan pernah menjadi orang-orang bebal. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu, melakukan firman-Mu, dan menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Tuhan, biar Engkau ditinggikan dan dimuliakan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami jangan berdoa, Tuhan terus menyatakan kebaikan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ini doa kami dan kerinduan kami. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah kita dimampukan untuk menjadi orang-orang yang tidak bebal di hadapan Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan, pekerjaan, dan juga keluarga. Dan terima kasih juga buat seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian saat ibadah malam hari ini, baik yang ada di studio maupun asar virtual. Dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah. Tuhan Yesus memberkati di tempat Bapak Ibu masing-masing. Pengumuman untuk kegiatan kita sepekan, besok pada hari Minggu ada ibadah sekolah minggu jam 8:30 pagi secara online melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek. Dan pada jam 10 pagi ada ibadah secara onsite di Gria Veritas Jalan Tomang Utara nomor 28. Dan mari Bapak Ibu mengambil bagian dalam setiap kegiatan ibadah ini. Ibadah onsite juga akan disiarkan secara langsung melalui Instagram GBI Taman Anggrek. Dan pada hari Selasa ada ibadah faith.com atau Komsel jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan pada hari Selasa. Dan pada hari Sabtu seperti malam hari ini ada ibadah Praise Worship jam 6:30 malam melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek dan juga Instagram GBI Taman Anggrek. Mari Bapak Ibu tetap setia untuk beribadah, kita bersekutu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya bisa disampaikan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor. Dan terima kasih atas setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga terus senantiasa menghimbau untuk mendukung pelayanan ini dengan like, share, dan subscribe channel YouTube GBI Taman Anggrek dan juga memfollow Instagram GBI Taman Anggrek. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan dan kita akan akhiri ibadah kita saat malam hari ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kami memuji kebesaran saat malam ini kami bersyukur kepada Allah kami yang ajaib yang telah melimpahkan bagi kami berkat yang luar biasa. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sampai dengan detik ini. Kami sangat percaya semua karena kemurahan-Mu. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, maka kami tidak akan mungkin berjalan, melakukan kegiatan kami, tugas kami, termasuk pelayanan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih semua jemaat-jemaat Tuhan yang boleh bergabung pada malam ini, diberkati Tuhan. Dimanapun mereka berada, bahkan
kemanapun mereka melangkah, dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada pada mereka. Demikian juga yang ada dari dalam kota Jakarta, luar kota Jakarta, dalam nama Yesus, diberkati Tuhan. Kasih kemurahan-Mu turun bagi mereka, melawat mereka, memberkati mereka, bahkan menjadikan mereka milik kesayangan sendiri. Segala pergumulan persoalan yang mereka hadapi, dalam nama Yesus di tangan-Mu, Kau menyelesaikannya. Bahkan kami percaya Tuhan sanggup menolong mereka, memberkati mereka, bahkan memberi jalan keluar. Orang sakit disembuhkan Tuhan, orang lemah dikuatkan Tuhan. Bahkan mereka yang sedang mencari-cari jalan keluar, Kristus, Allah yang luar biasa, Engkau memberikan bagi mereka. Terima kasih doa kami dalam-Mu, seluruh hamba-Mu yang melayani, baik di ruang studio, bahkan juga yang ada di ruang virtual, khususnya sebagai aser virtual, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Indonesia dalam tangan-Mu, diberkati Tuhan. Terus menuju perjalanan yang baik, bahkan menuju 2024, pemilihan presiden dan juga yang lain-lain, diberkati Tuhan. Demikian juga kota Jakarta diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kiranya Kau melimpahkan kasih setia-Mu untuk kota ini penuh dengan berkat Tuhan. Demikian Kompleks Ruminan Anggrek dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Ini doa kami di depan-Mu, dan saatnya kami terima berkat Tuhan, biar kiranya Kau curahkan bagi kami. Saudara sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan, mari angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan, dan biar itu nyata bagimu. Segala berkat daripada di surga tercurah bagi menjadi bagian milikmu, ketika kau mendengarkan firman Tuhan melakukan firman-Mu. Berkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam pelayananmu. Apa saja yang kau buat, berkati Tuhan. Kemana engkau pergi dan berjalan, Tuhan tolong, Tuhan berkati engkau. Tuhan angkat menjadi kepala dan tidak pernah jadi ekor, naik dan tidak pernah turun. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus, menyertai kita bersama-sama malam ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kedua kali, mengangkat kita ke surga yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai dan kami terus menghimbau kepada Bapak Ibu untuk senantiasa tetap menjaga kesehatannya dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa pada ibadah Minggu besok. Tuhan Yesus memberkati.